Apakah Bapak Ibu pernah merasakan seperti sakit perut, kembung, atau bahkan sulitnya buang air besar, atau malah buang air besar yang terlalu sering? Nah, hati-hati karena hal ini bisa merupakan salah satu penyebab dari IBS. Apa sih IBS itu? Yuk kita pelajari dan cari tahu cara untuk mencegahnya. Perkenalkan, nama saya Amira Halisa Jasi, selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022. Di sini saya akan memberitahu sedikit tentang IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu tahu apa sih IBS itu? Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah sindrom iritasi usus. Nah, IBS sendiri ini adalah gangguan pencernaan dalam bagian fungsi, terutama di bagian fungsi usus besar. Nah, ini tuh bukan termaksud dalam infeksi, bukan juga termaksud karena luka. Ini tuh karena memang fungsi usus yang terganggu. Nah, ke Bapak Ibu sendiri penasaran gak sih apa sih gejala-gejala utama dari IBS itu sendiri? Nah, ada pula gejala-gejala dari IBS sendiri itu adalah seperti nyeri dan kram di perut. Nah, hal ini tuh bisa muncul secara tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba. Selain itu, ada juga gejala lain seperti dimana sering untuk buang angin. Jadi, Bapak Ibu sering nih buang angin, atau misalnya perutnya itu terasa begah dimana jadi sering kembung begitu, atau mungkin gejala-gejala lainnya seperti diare atau sembelit, dan bisa juga kombinasi dari diare dan sembelit di mana terkadang diare atau juga terkadang sembelit. Nah, ini gejala-gejala utama dari IBS itu sendiri. Meskipun IBS ini bukan dan dapat menyebabkan kematian, tapi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga dapat mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian atau misalnya keluarga terdekat. Nah, siapa sih yang rentan terhadap IBS? Jadi, Bapak Ibu sekalian harus tahu kalau semisalnya IBS ini bisa dapat dialami oleh siapa saja. Tapi memang ada lebih sering ditemukan pada wanita yang usianya itu bisa di rentan 20 sampai 50 tahun. Nah, selain itu, orang-orang dengan pola makan yang tidak teratur itu lebih mudah terkena IBS. Di mana selain pola makan yang tidak teratur, orang-orang yang memiliki stres level tinggi atau misalnya suka stres itu lebih mudah dan rentan untuk terkena. Ini juga kalau orang-orang yang tidak suka olahraga dan lebih memilih untuk duduk seharian itu juga lebih rentan untuk terkena IBS. Jadi penting ya Bapak Ibu untuk mengenali gejala dan juga penyebabnya sejak dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu nggak sih apa aja sih jenis-jenis dari IBS itu sendiri? Nah, IBS itu terbagi menjadi 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama itu ada IBSD atau diare, di mana IBS-nya ini didominasi dengan diare. Kemudian kedua ada IBSC, di mana ini adalah IBS yang didominasi dengan sembelit atau konstipasi. Nah, kemudian juga ada IBSM yang merupakan gabungan dari keduanya, diare dan sembelit. Jadi terkadang sembelit, terkadang diare begitu. Nah, itu adalah 3 jenis IBS. Nah, Bapak Ibu sekalian, penasaran gak sih apa sih yang dapat menyebabkan IBS dan apa juga pemicu dari IBS itu sendiri? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, penyebab pasti dari IBS sendiri itu tuh belum diketahui. Tapi ada beberapa hal yang dapat dan bisa memicu IBS. Apa sih? Jadi salah satunya tadi seperti stres yang tinggi, di mana stres yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan ini dapat menyebabkan IBS. Kemudian makan makanan tertentu seperti makanan yang tinggi gluten atau biji-bijian seperti gandum itu dapat menyebabkan IBS, atau semisalnya makan makanan yang mengandung pedas, makan makanan yang mengandung asam berlebihan seperti kopi yang terlalu sering itu juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan IBS ini. Kemudian tadi pola makan yang tidak teratur, dimana kalau pola Bapak Ibu sering atau misalnya makan di malam hari dan tidak makan seharian itu juga dapat menyebabkan IBS. Kemudian misalnya nih Bapak Ibu sudah terkena gangguan infeksi sebelumnya, ini dapat meningkatkan risiko infeksi di kemudian hari begitu.
Nah, oleh karena itu, penting untuk Bapak Ibu sekalian mengetahui apa sih hal-hal yang dapat memicu, dari IBS itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu sendiri atau orang di sekitar Bapak Ibu ada nih yang memiliki resiko seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi Bapak Ibu sekalian, IBS itu bisa dikendalikan meskipun belum bisa disembuhkan secara total. Bagaimana sih caranya? Pertama, Bapak Ibu harus mengatur pola makan, di mana tadi kan ada tuh, makan makanan yang dihindari. Jadi itu sangat disarankan untuk dihindari. Kemudian sangat disarankan untuk makan makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan dan sayuran yang mengandung serat seperti pepaya, itu sangat dianjurkan. Bapak Ibu juga dianjurkan untuk meminum probiotik. Nah, apa sih probiotik? Probiotik itu adalah bakteri baik yang berperan untuk membunuh bakteri jahat. Kemudian jangan lupa untuk minum air cukup 2 liter sehari. Kemudian makan makanannya harus teratur, pagi, siang, sore. Jangan makan tidak teratur dan makan makanan fast food, itu jangan. Kemudian olahraga juga teratur, olahraga ringan seperti berjalan kaki atau juga seperti yoga, itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian stres, di mana Bapak Ibu dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan mengelola stresnya. Misalnya kalau terlalu capek itu istirahat. Nah, bagaimana cara mengatasi IBS ini sendiri? Jadi, IBS itu bisa dikendalikan, tapi untuk sekarang belum bisa disembuhkan secara total. Bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, pola makan yang diatur, di mana dianjurkan untuk pola makan yang teratur setiap harinya. Untuk makan makanan yang dikonsumsi juga sangat dianjurkan untuk menghindari makan makanan yang memicu IBS ini sendiri, seperti tadi asam dan pedas yang terlalu berlebihan, dan juga makan makanan yang tinggi dengan gluten atau biji-bijian seperti gandum. Kemudian juga dianjurkan untuk makan makanan buah dan sayuran yang tinggi serat seperti buah pepaya. Kemudian Bapak Ibu juga dianjurkan untuk minum air putih secara cukup dan juga olahraga secara teratur. Nah, ini olahraga ringan saja boleh, seperti jalan kaki atau mau melakukan yoga juga boleh. Kemudian Bapak Ibu juga dianjurkan untuk tidak stres atau mengelola stres levelnya, dimana kalau misalnya Bapak Ibu stres bisa istirahat yang cukup dan juga melakukan relaksasi. Nah, kapan sih harus ke dokter? Bapak Ibu sekalian harus tahu kapan sih harus ke dokter. Kalau gejalanya itu sudah lebih dari 3 bulan atau merasa BAB-nya ini ada darah begitu atau berat badannya itu turun secara berlebihan tanpa sebab yang jelas, ini harus ke puskesmas. Selain itu, misalnya gejalanya ini tuh memburuk dan mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu dan Bapak yang bahkan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, itu sangat dianjurkan untuk konsultasi ke puskesmas terdekat agar bisa ditolong di tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, IBS ini bukan penyakit yang mematikan, tapi ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari jika tidak ditangani dengan baik. Kunci dari menangani ini sendiri adalah gaya hidup yang sehat dan pengaturan stres level untuk memanajemen stres. Nah, jika Bapak Ibu atau keluarga terdekat merasa seperti ada gejala-gejala seperti ini, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat dan meminta bantuan tenaga kesehatan. Untuk itu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke puskesmas dan kami siap untuk membantu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.